Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita yang keren ini. Keren jadas ya. Tapi kita harus takbir nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sahabat era sekalian, inilah pangkal persoalannya. Jadi sebagian masyarakat Indonesia merayakan malam Idul Adha malam ini ya. Sementara sebagian lagi sudah masuk malam ke-11. Tetap Idul Adha hari tasyrik, tetap takbir ya. Jadi tidak salah ya. Tetapi kok perbedaan ini muncul? Kalau rasanya dulu Idul Adha itu jarang sekali beda. Biasanya beda Idul Fitri karena penetapan 1 Syawal mungkin ya, karena awal bulan. Kalau ini kan sudah hari ke-10 sebenarnya di bulan Zulhijjah. Nah, di depan saya sobat era sekalian ada Profesor Tono Saksono yang akhir-akhir ini viral gara-gara mengatakan bahwa harusnya Idul Adha itu 9 Juli. Jadi 9 Juli for 10 Zulhijjah ya, bukan bukan 10 July for 10 Zulhijjah, bukan ya. Nah, itu video itu sebenarnya sudah direkam kira-kira pada bulan Juni yang lalu. Dan sudah diprediksikan oleh beliau akan terjadi dispute karena ada perbedaan cara penghitungan. Tapi saya mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di malam-malam seperti ini. Saya tidak bisa bilang malam Idul Adha karena Profesor memperingati Idul Adha hari ini dan saya mengikuti pemerintah saja. Karena saya beranggapan karena saya orang hukum, otoritas sudah di ulil amri. Dan sebenarnya Profesor juga tidak mau membuat otoritas sendiri, makanya memberikan masukan kepada pemerintah. But unfortunately, masukan itu tidak didengarkan. Prof, silakan Prof memulai ya. Apa penyesalan Prof dengan perbedaan Idul Adha ini? Apa konsekuensinya? Barangkali sebagai pengantar, sobat era sekalian tidak terpikirkan. Tadi saya sebelum online bicara mengenai konsekuensinya. Itu konsekuensinya utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu triliunan dolar. Bayangkan, kita utang triliunan dolar gara-gara kita tidak punya kalender Islam untuk menetapkan haul jatuhnya 1 tahun dalam hal pembayaran zakat. Terutama perusahaan-perusahaan ya, terutama perusahaan Islam tentunya. Kalau perorangan kan kadang-kadang kita berpatokan pada Ramadan. Silakan Prof Tono Saksono ya. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya yang pengen saya jelaskan itu, tidak punya kalender Islam itu bukan cuma sekedar kemudian kita berbeda dalam Idul Adha, dalam awal Ramadan, dalam Syawal saja. Karena kita tidak pernah punya kalender Islam, itu kita kemudian bisnis Muslim di dunia, di seluruh dunia, dan sudah 1400-an tahun, itu menggunakan kalender Masehi sebagai basis accounting sistemnya. Accounting system. Tapi Prof, sebelum itu Prof ya, barangkali orang ingin refresh dulu mengenai Idul Adha ini. Jadi biar sobat era sekalian ingat kok terjadi perbedaan waktu dispute. Nanti baru kita bicara konsekuensi tidak punya kalender Islam. Ya, silakan. Jadi pada tanggal 29 bulan Zulqa'dah ya. Sebetulnya pokoknya bulan Islam lah itu kan di setiap tanggal 29 itu harus dilihat posisi bulan itu di mana. Nah, itu di pada 29 Juni yang lalu itu adalah tepat 29 Zulqa'dah. Zulqa'dah ya. Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. Nah, pada saat matahari tenggelam itu bulan itu ada certain degree di atas ufuk. Berapa derajat di atas ufuk. Nah, itu ketinggiannya itu cuma 2,1 derajat kalau di Jakarta ya. Nah, pemerintah barusan mengadopsi kriteria baru yang harus minimum 3 derajat.
Sebetulnya kalau pakai kriteria yang lama masuk ini. 2,1 derajat itu lebih dari 2 derajat kan. Iya. Elongasi itu jarak dari matahari tadi udah tenggelam. Nah, ini bulan masih di atas. Nah, jarak ininya, jarak dari matahari ke bulan itu dulu 3 derajat, sekarang jadi 6,4 derajat. Nah, tidak terpenuhi juga ini. Jadi artinya kalau pakai kriteria yang lama, sebetulnya tidak akan terjadi perbedaan. Ya. Tapi karena pemerintah kemudian merubah kriteria yang menjadi kriteria yang baru, nah ini jadi kemudian bermasalah. Jadi intinya adalah karena perbedaan itu kemudian yang seharusnya 9 Juli Idul Adha-nya, pemerintah, jadi tadi saya merayakan sholat Idul Adha. Nah, pemerintah ini baru besok gitu. Pedomannya pemerintah itu. Nah, inilah anunya. Akibatnya seperti itu, akibat yang terasa, akibat yang langsungnya adalah kita ini jadi selama Zulhijjah ini, sholat kita dari subuh, pokoknya 5 kali sholat kita itu jadi terlambat 12 jam daripada orang di Amerika. Padahal seharusnya kita ini 12 jam sebelum mereka ya. Ini ya. Jadi saudara sekalian, saya punya teman dari Amerika ya, sudah tadi saya konfirmasi bahwa memang lebaran mereka itu hari Minggu juga, hari Sabtu. Jadi mereka lebaran tanggal 9 Juli, sementara kita tanggal 10 Juli, padahal Amerika 12 jam lebih lambat dibandingkan Indonesia. Jadi kita lebih timur, harusnya kita duluan. Iya, harusnya kita duluan. Memang kita lebih dulu dibandingkan Arab Saudi, karena Arab 5 jam, 6 jam, 4 jam ya, 4 jam. Nah, perbedaannya dengan kita, kan 4 jam itu nggak terlalu jauh mestinya. Jadi kalau ibaratnya sekarang mereka Idul Adha, ya kan 4 jam itu nggak terlalu jauh sesungguhnya. Oke. Tapi masalahnya begini loh. Kalau selama bulan Zulhijjah ini, yang seharusnya kita subuh kita nih, katakanlah sekarang subuh, Saudi Arabia kan 4 jam kemudian, subuhnya. Tapi akibat kita jadi anunya mundur ini, jadi kita jadi berapa ya? 11 jam lebih lambat, malah 20 jam lebih lambat dari mereka. 20 jam lebih lambat. 20 jam daripada orang Saudi. Orang Saudi sudah tanggal 2, kita masih tanggal 1. Itu persoalannya. Jadi ini kekacauan ini kalau seperti jadi ini. Kita lebih lambat lebih lambat 20 jam dari Saudi yang mestinya lebih cepat 4 jam, lebih lambat 12 jam dari Amerika yang mestinya lebih cepat 12 jam. Jadi paham ya saudara sekalian ya, memang kontroversi seperti ini sesungguhnya ya tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kan kita ini untuk pembelajaran, karena memang ada yang mengatakan udah nggak usah pusing-pusing, ini bukan Arab tentu bukan Amerika pula, ini kan Indonesia punya, ya enggak juga bisa sesederhana itu tentunya ya. Pertanyaannya Prof, kenapa kemudian kok ada perubahan kriteria yang justru malah jadi salah, dan konon Prof bilang itu diambil di Menteri Agama negara-negara ASEAN, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura ya. Itu kenapa? Dan berarti Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura semua tanggal 10 ya? Betul. 10 Juni ya? Kenapa Prof? Ya karena menurut mereka bahwa kalau pakai kriteria yang lama itu, hilal itu masih belum kelihatan. Karena mereka berlandaskannya pada hadis sumu liru'yatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal. Hi-nya di sini adalah hilal. Nah, cuman persoalannya kata ro'a itu sebetulnya tidak melihat dengan mata itu. Nah, contohnya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat Muhammad? Menceritakan bahwa tentara bergajah menyerang Ka'bah kan? Tidakkah kamu lihat bagaimana Robmu memperlakukan tentara bergajah? Alam taro di situ pasti bukan melihat. Karena itu menceritakan puluhan tahun yang lalu. Jadi pasti memahami. Tidak sama kayak bahasa Inggris ya kan? You understand? I see. Gitu. Tapi bukan saya lihat. Iya, saya mengerti ya. Paham kira-kira gitu.
Jadi alam taro itu bukan kamu melihat, tapi tidaklah kamu memahami. Ada lagi di Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ini. Wa tarus syamsa idza tala'at tazabaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat takriduhum idza shimali. Itu adalah, dan kamu melihat, maksudnya kan ini pada Muhammad, Allah berbicara pada Muhammad. Kamu melihat matahari ketika terbit itu di sebelah kiri, di sebelah kanannya, nah di sebelah kanan guanya itu, kemudian ketika terbenam itu sebelah kirinya, di sebelah kiri. Itu kan tidak mungkin itu kamu melihat, karena apa? Ini menceritakan ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu, jadi itu artinya paham. Dan kamu memahami. Nah, kata ro'a seperti ini, yang jadi taro, jadi yaro dan sebagainya itu, sama seperti ini ya. Kalau misalnya sesungguhnya, misalnya kami ciptakan gitu. Kami begitu bukan berarti jamak. Gitu, betul, betul. Tetap tunggal. Jadi itu dalam Al-Quran itu, kalau saya kumpulkan ini tahun 2007 saya kumpulkan. Kata-kata ro'a itu sebetulnya 75% itu berarti memahami. Understand ya. Iya, hanya 25% yang betul-betul melihat dengan mata. Contohnya adalah kalau pada saat Nabi Musa mengatakan bertanya meminta pada Allah, tolong tampakkan dirimu supaya saya bisa melihat. Nah, itu baru melihat itu. Iya. Tapi bukan Tuhan yang dilihat cahaya. Iya, artinya itulah. Tapi artinya itu melihat dengan mata. Tapi kalau yang selebihnya 75% itu seperti ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ini wa taras syamsa idza tala'at agak kecil sekali ini. Jadi intinya begitu. Dan kamu melihat, bukan melihat dong 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu kok. Jadi bukan, tapi memahami. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi dalam praktek penentuan itu melihat dengan harus melihat. Padahal hilal yang tidak terlihat itu bisa lebih besar, bisa jauh lebih besar. Makanya ini seharusnya memahami. Jadi kalau kita sudah bisa menghitung, memahami bahwa hilal itu ada dan besar, udahlah itu. Tapi Prof, ini kan sebenarnya konflik dalam tanda kutip konflik tradisional yang sudah mungkin ratusan tahun. Itulah. Ada NU, Muhammadiyah, kan begitu, antara ormas-ormas besar Islam. Tadi pagi saya kebetulan mendengarkan ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Beliau mengatakan bahwa itu sebetulnya hadis itu di depannya tuh ada dulu, kami adalah kaum yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Jadi kalau misalnya kemudian sumuliru'iyatihi, kalau kamu melihat. Jadi kalau itu sepertinya, kalau misalnya ini harus satu paket dong. Kalau itu dianggap sebagai ibadah loh ya. Kalau dia melihat hilal itu sebagai ibadah, ya berarti ibadah juga tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kan itu tidak itu. Kita sekarang pandai menulis, kita pandai membaca, pandai menghitung. Jadi sebetulnya sudah konteksnya itu bukan tidak anu lagi kok dicomot cuman sumuliruyatihi. Fa'aftiru liruyatihinya aja yang dianggap sebagai ibadah melihatnya itu. Padahal yang di depannya itu yang kami kaum yang umi, yang tidak bisa membaca dan menulis kan gitu. Kan tidak dijadikan sebagai ketentuan ibadah itu. Jadi sobat era sekalian ya, soal yang ini memang adalah soal yang berdebat lama sekali. Kalau Profesor Tono bisa mengatakan ini karena beliau memang menspesialisasikan diri di bidang astronomi ya. Jadi ilmu perbintangan, terutama yang terkait dengan waktu-waktu atau kalender Islam ya. Beliau juga kemarin bilang kalau sholat subuh kita itu cepat. Sekarang berapa? 28 menit kira-kira lah rata-rata gitu. Rata-rata sekarang 28 menit. Kemudian sholat isya-nya pun terlalu lambat. Jadi bisa jadi kita sudah
sholat maghrib ketika sudah isya gitu ya. Nah, yang begini-begini sebenarnya beliau melakukan scientific proof ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca ayat, tapi melakukan kegiatan yang bersifat saintifik, ilmiah, dan itu ke seluruh dunia ya. Dan karya-karya profesor itu sudah dibukukan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. This is one of the books ya, Pseudo Sharia Economy and Muslim Civilization Debt. Jadi ini utang peradaban. Utang peradaban, utang peradaban. Jadi utang peradaban. Oke, Prof, sebelum kita lompat ke utang peradaban ya, coba kita lihat dulu aspirasi Sobat Era sekalian yang barangkali malam ini ada yang sudah menjalani hari tasyrik besok atau malam ini baru akan berlebaran besok ya. Coba kita baca. Dan tentu ini memang perdebatan yang tidak pernah akan berakhir kalau kita tidak mengambil jalan untuk mengakhirinya. Kan kira-kira begitu ya. Oke. Aurora, kita mah jalani aja dengan santai dan ibadah karena Allah aja, bebas dari tanggungan apapun kok. Nah, ini nanti Prof akan menjelaskan apa konsekuensinya. Jadi tidak sesederhana itu konsekuensinya dari tidak adanya kalender Islam ini ya. Kemudian, waduh ini apa ini? Ada suara zim pecah belah. Orang Islam liberal suka pecah belah. Beda Pak Harto bareng terus, Ya tidak bisa juga ditetapkan secara otoriter, Prof ya. Jadi bukan berarti bareng terus itu tiba-tiba dianggap benar to some extent karena dipaksa, ya kan? Tidak bisa dipaksa, ya kan? Oke. Bila ada kesalahan dari pemerintah, dosa ditanggung pemerintah. Ya kita tidak bicara hanya dosa tidak dosa, karena kita mencari kebenaran tentunya, Prof ya. Kita harus pintar, cerdas, janganlah kita ini maaf seperti kambing digiring ke timur, kambing ke timur, ya kan? Kemudian ada yang bilang Kiai Haji Ma'ruf dan Om Yakut sholat Id tadi pagi di Mekah, ya kan? Sementara yang bersangkutan menentukan hari rayanya Minggu. Bukan memahami Pak, tapi benar-benar paham 100%, ya. Lah aneh banget di kalender Idul Adha-nya juga 9 Juli kok. Menak Yakut menggeser jadi 10 Juli. Nggak mau barengan sama Muhammadiyah atau gimana sih? Ada. Oke. Ya, Bang Refli undang juga Najwa Shihab dan Roma Irama. Maksudnya apa ini nggak jelas ini. Mestinya diupayakan standar penetapan awal dan akhir kalender Islam Hijriah diseragamkan untuk seluruh dunia. Jangan ada perbedaan sehingga hasilnya membuat bingung rakyat. Oke, silakan Prof. Tanggapi Prof dari pernyataan-pernyataan yang saya bacakan secara acak itu. Iya, jadi memang intinya adalah ini bukan sekedar perbedaan Idul Adha, Ramadan dan Idul Fitri, bukan. Ini ada persoalan yang jauh lebih besar. Ya bukan sesederhana itu, bukan asik-asik aja. Iya. Bukan ya udah kita ikut pemerintah, konsekuensinya Prof. Ini yang sesuai dengan buku ini. Iya. Jadi pada peradaban dari 2014 ini gini, saya mengajar di Malaysia, kemudian saya dapat dana riset yang cukup besar untuk meneliti. Nah, kemudian saya mengajukan proposal ini. Jadi akibat kita tidak memiliki kalender Islam itu, yang kadang ini kan sekarang ini kan jadi bingung orang. Jadi akhirnya orang tidak pernah punya kalender Islam. Ya. Sudah 1400 tahun kita tidak punya kalender Islam. Akibatnya semua bisnis Islam di dunia, bank-bank syariah di dunia ini itu sekarang menggunakan kalender Masehi sebagai basis accounting sistemnya. Akibatnya 1 Januari tutupnya di 31 Desember, 1 Januari 31 Desember, 365 hari. Padahal haul dalam Islam itu hanya 354 hari. Beda 11 hari ya. Beda 11 hari. Akibat kita menggunakan dan ini. Kalau tahun kabisat bisa 12 hari. Akibat ini kemudian 11 hari ini tidak terzakati. Jadi tidak sederhana itu. 11 hari itu kalau cuma setahun oke. Kalau ribuan tahun. Kalau 30 tahun jadi 1 tahun. Kalau 1400 tahun 40 tahun. Dikali yang tidak dizakati. Tidak dizakati. Berapa 40 tahun ya? 40 tahun. Kalau seluruh dunia?
Jadi Nah, itu, oh, jadi itu ya saudara sekalian, tidak sesederhana bilang saya sih asik-asik aja, enggak. Jadi gara-gara kita tidak menggunakan kalender Islam yang mestinya kalau kita bilang jatuh temponya untuk bayar zakat, kira-kira begitu ya. Yang tadinya jatuh tempo itu adalah 354 hari karena pakai kalender Masih 365 hari. Ya, betul. Kalau itu perseorangan is oke lah karena kita masih bayar zakatnya Ramadan ya kan, masih pakai tahun kalender Masih. Tapi perusahaan-perusahaan ya terutama perusahaan-perusahaan di dunia Islam yang sistem accountingnya itu adalah sistem kalender Masehi, maka sesungguhnya ada kelebihan 11 hari yang tidak terzakati. Dari 11 hari itu kalau dikalikan 1400 tahun itu sudah 40 tahun. Dikalikan seluruh dunia yang tidak terzakati, maka jumlahnya berapa? Kira-kira 10 triliun dolar. 10 triliun dolar, sobat era sekalian. Bayangkan. Jadi itu tidak ada perusahaan dengan aset 10.000 triliun dolar di dunia ini, ada nggak? Nggak ada rasanya. Nggak tahu 10 triliun dolar. Nggak ada rasanya ya. Padahal hutang negara Muslim, seluruh negara Muslim di dunia, pada IMF, pada Bank Dunia itu kira-kira cuma 1 triliun dolar aja. Oke. Jadi utang kepada IMF dan lain sebagainya cuma 1 triliun dolar. Sementara ini 10.000 triliun. 10 triliun. 10 triliun. Ya, 10 triliun dolar. Ya kan? Tadi kan 1 triliun dolar utangnya. Iya. Jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kewajiban zakat kita yang barangkali perusahaan-perusahaan Islam ya. Tidak perusahaan Islam begini loh. Sekarang itu kan kita mau beli saham Google, itu kan di internet kan gampang. Iya. Beli General Electric gitu. Itu beli gampang. Kalau mereka misalnya kita untuk jangka panjang jangka panjang, kita kan jadi pemegang saham Google. 10 tahun gitu. Kita punya saham itu kan kemudian katakanlah anunya di dividennya dibayarkan setiap dia pakai kalender Masehi. Nah, berdasarkan dividen itulah kita kemudian bayar zakat. Karena kita kan nggak mungkin bayar zakat sebelum dibayarkan dividen. Gitu. Jadi, salah satunya itu ya. Jadi perseorangan pun bisa kemudian bayar zakatnya terlambat. Kurang bayar zakat. Banyak hal sebenarnya penting di dunia ini, tapi kita anggap nggak penting. Nggak penting itu. Ya, padahal ini maha penting. Karena begitu dihitung, penting banget. Iya, betul. Dan jangan lupa itu hak fakir miskin, anak-anak terlantar, ya, kaum duafa dan lain sebagainya yang tidak dibayarkan sebesar 10 triliun US dollar. Dan buku saya ini memenangkan 3 penghargaan dalam buku yang ini. 3 penghargaan dari konferensi internasional gitu tentang Islamic ekonomi, tentang Islamic banking gitu. 3 kali saya memperoleh. Tahun berapa aja itu, Prof? Tahun 2012 atau 13 gitu ya. 2012 2013. Jadi sebelum jadi buku ya, itu masih paper gitu, saya best paper award lah adanya. Nah, kalau diterjemahkan itu ekonomi syariah yang pura-pura. Dan utang peradaban Muslim luar biasa. Itu syariah ekonomi and Muslim civilization debt. Luar biasa. Dan untuk menulis in English ya, tidak dalam bahasa Indonesia ya? Dalam bahasa Inggris ya. Karena ditulis di Malaysia ya. Di Malaysia ya. Dan itu untuk menulis ini saya sampai harus belajar namanya econometrics. I'm an engineer by blood ya. Jadi artinya tapi latar belakangnya adalah astronomi. Bukan. Saya sebetulnya remote sensing saya. Remote sensing ya. Penginderaan jarak jauh ya. Tapi kemudian saya belajar sendirilah astronomi itu. Ya pernah dapat 1 semester astronomi, kemudian belajar sendiri. Nah, kemudian untuk menulis ini saya sampai belajar econometrics. Padahal econometrics itu konon katanya di Fakultas Ekonomi itu jadi nggak disukai karena jelimet. Nggak jelimet gitu. Berat. Saya belajar itu sampai untuk menulis ini. Tapi kalau orang eksak belajar ekonometrik lebih mudah daripada orang sosial. mungkin juga Iya. Jadi itulah jadi tidak sesederhana cuma perbedaan Idul Adha, Idul Fitri. Jadi sahabat sekalian,
Kalau cuma Idul Adha, Idul Fitri. Tapi ya itu juga nggak sederhana juga. Iya persis ya. Karena misalnya hari ini saya puasa Arafah, Profesor Tono Saksono itu sudah sholat Id. Ya karena saya ikut pemerintah ya ikut aja pemerintah ya kan. Karena saya membutuhkan otoritas ya kan. Dan Profesor Tono Saksono juga tidak membuat dirinya menjadi otoritas bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat. Tapi beliau memberikan masukan sesungguhnya, dan melalui RH Channel ini sudah di warning pemerintah ya. Gitu. Jadi dalam video yang viral bahwa sudah diperingatkan bahwa yang namanya 10 Zulhijjah itu jatuhnya tanggal 9 Juli, bukan tanggal 10 Juli gitu ya. Jadi intinya kemelut ini harus segera diakhiri. Cara mengakhirinya gimana, Bro? Ya ini ya makanya sebetulnya kan ada dialog lah. Pemerintah itu membuka diri untuk berdialog dengan kita yang punya ini, yang dan itu menurut saya kalender Islam global itulah solusinya. Sementara ini kalender Islam global itulah yang memberikan jaminan tidak akan terjadi perbedaan perbedaan tadi itu awal bulan Islam itu. Nah, itu yang menurut saya segera harus diadopsi loh oleh pemerintah Indonesia. Nah, gini ya, ada yang tanya nih, biar Prof jawab. Agama kok ngundang profesor, Bang? Ini agama loh, harus yang ahli agama. Nah, gimana Prof jawabannya? Iya, tapi kan ini kan bukan melulu soal dalil sunnah dan Al-Quran saja. Ini ada masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah misalnya kalender Islam itu kan produk budaya, produk peradaban kan gitu. Itu kan tidak bisa hanya sekedar cuman jadi problemnya orang agama syariah. Ya, jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang Islam itu tidak hanya aspek vertikal yang diatur, tapi juga aspek horizontal. Dan Islam juga pro ilmu pengetahuan. Persis, Tidak berarti kemudian semua masalah ya itu diselesaikan dengan dalil-dalil, kan ada juga yang ibaratnya ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat di luar Qur'annya, seperti soal astronomi, soal remote sensing dan lain sebagainya yang tentu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan derajat dan lain sebagainya kan tidak hanya soal dalil agama. Ada sahabat saya yang profesor di ITS itu menulis buku itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyangkut masalah hukum syariah itu hanya 160. Tapi ayat dalam Al-Quran yang menyangkut masalah-masalah tentang alam semesta itu ada 800. Coba. Jadi itu artinya memang kita ini harus berpikir. Makanya ada ini ayat-ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berpengetahuan. Jadi memang harus. Jadi saudara sekalian, Al-Quran itu tidak hanya berisi ayat-ayat tentang hukum syariah, tapi juga berisi ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan yang barangkali jangan-jangan masih banyak yang belum terungkap. Persis. Misalnya ada ayat, pokoknya kamu akan diminta pertanggungjawaban walaupun itu sebesar zarah, sebesar biji zarah atau lebih kecil daripadanya. Nah itu kemudian tiba-tiba orang paham, oh ternyata kan dulu menganggap bahwa yang paling kecil itu adalah atom kan, zarah itu kan atom gitu ya. Ternyata atom itu bisa dibelah dua, jadi proton dan elektron ternyata. Jadi Quran sudah mengindikasikan itu ada yang lebih kecil daripada atom kan. Cuman kan bahasa Al-Quran tentu tidak bahasa eksplisit begitu saja, makanya disuruh kita berpikir. Dan tidak hanya berpikir, tapi juga melakukan riset. Betul. Oke, Prof, kita baca lagi Prof ya. Sambil Prof kalau mau disampaikan, ada yang mau disampaikan silakan ya. Dibilang, what soccer? Sok tahu kompetensi Anda apa? Gitu ya. Jadi kompetensi profesor apa Prof? Inilah saya peneliti gitu aja ya, peneliti ya sederhananya. Jadi saya peneliti independen, saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Jadi sobat
RH saya yang namanya World Soccer, yang namanya saja World Soccer ya. Biasanya orang yang cenderung mau ngata-ngata ini kurang terbuka memang. Ya, beliau ini adalah profesor ya di bidang remote sensing ya, yang belajar tentang astronomi juga, ekonometri juga, dan concern selama beberapa tahun terakhir ini tentang kalender-kalender Islam ya. Jadi kita hargailah ya, beliau tidak hanya ngomong tapi juga menulis buku yang sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan tersebar di seluruh dunia serta sudah mendapatkan penghargaan ya. Ada di Amazon.com ini. Nah, bukunya ada di Amazon.com ya. Oke. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi dari Al-Quran bisa dikembangkan ilmu pengetahuannya. Exactly ya. Exactly ya. Kemudian konflik kepentingan pemerintah dalam menentukan lebaran contohnya gimana, Prof? Ya kan? Kalau kita bicara konflik of interest, nggak usah lah ya. Iya. Nanti kita akan berpikir lagi tentang golongan-golongan Islam di masyarakat yang mayoritas dan kira-kira bersaing, kan? Nggak bagus jadinya. Apalagi ya? Oke ya, fakta seluruh negara ASEAN, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain, Id hari Minggu nggak disampaikan Refli Harun. Jadi terkesan pemerintah nyeleneh sendiri. Allahu Akbar ya. Submisdor nggak tahu tadi kita udah bilang ya. Atau saya terlambat ya membacakannya. Kita kan sudah bilang tadi negara-negara ASEAN juga mengubah tentang tadi patokannya. Tapi kemudian kriterianya, selain negara ASEAN apalagi, Prof? Yang juga ya saya tidak baca tidak ingat ya, tapi ada Afghanistan, kemudian ada Pakistan kalau salah ya. Tapi saya tidak hafal lah itu, tapi ya memang ada lah yang jadi sobat era sekalian, perbedaan seperti ini kan kita sudah bilang perbedaan seluruh dunia. Jadi kalau misalnya pakai patokan pemerintah, ya kan? Ya, maka jatuhnya 10 Juli. Kalau pakai patokannya Profesor Tono Saksono, 9 Juli. Dan itu dua perbedaan mazhab ini katakanlah, kan ada juga di negara-negara lain, kan kira-kira begitu ya, saudara sekalian. Jadi sebenarnya kita nggak bilang pemerintahnya nyeleneh, yang kita bilang bahwa berdasarkan penghitungan ilmu pengetahuan ya yang Profesor Tono Saksono lakukan, maka harusnya jatuhnya 9 Juli. Ditambah fakta kok kita jadi terlambat 20 jam dibandingkan Saudi Arabia dan terlambat 12 jam dibandingkan Amerika Serikat. Itu fakta yang tidak bisa kita nafikan, karena Amerika 9 Juli Idul Adha-nya. Tadi teman saya di Amerika mengkonfirmasi itu, saya tanya ya. Prof, apalagi mau disampaikan, Prof? Ya, menurut saya memang ini umat Islam seluruh dunia harus segera mengakhiri kemelut ini. Karena kalau tidak, hutang peradaban ini bertambah besar. Terus menumpuk ini. Kalau 100 tahun lagi tidak teratasi, itu semakin menumpuk lagi ya. Penumpukannya faktor yang mempengaruhi berbesarnya ya. Pertama karena tahunnya bertambah. Terus keduanya aset umat Islam kan bertambah juga. Jadi kewajibannya tambah banyak. Nah, padahal kalau kita orang tua kita meninggal kan, ada tetangga-tetangga kan, kalau ada orang tua saya ada hutang, tolong beritahu kepada kami akan membayar kan gitu. Salah satu hutang itu hutang zakat ya. Iya. Nah sekarang hutang itu hutang nenek moyang kita kan. Ini harus segera dibayar ini. Jadi kalau ini sudah teratasi, sudah diselesaikan, oke, sekarang ramai-ramai kita pakai kalender Islam global supaya ada jaminan semuanya bisa bareng. Kemudian kita bagaimana sekarang yang sudah 10 triliun dolar itu, bagaimana kita membayarnya? Nah, itu mungkin para alim ulama berfatwa, tidak mungkin zakat itu tidak 2,5% lagi, tapi mungkin 3% untuk menambal yang menambal yang sudah sebenarnya sudah menumpuk itu. Sudah menumpuk itu, dan itu harus terbayar dalam sekian ratus tahun misalnya. Itu kan harus diprogram itu.
Jadi Dipilih saudara oleh sekalian, ini bukan masalah yang tidak serius, sangat-sangat serius. Ini menyangkut soal dunia dan akhirat, ya kan? persis. Dunia kesejahteraan bagi para penerima zakat, akhirat yang memenuhi kewajiban hukum ilahi, ya kan? Persis. Luar biasa ya. Memang saya juga nggak se-complicated itu mikirnya awalnya kan. Ternyata ada konsekuensi pada utang peradaban itu, ya. Persis. Gitu. Karena jatuh tempo bayar zakatnya jadi lebih lama kalau pakai kalender Masehi, padahal harusnya menggunakan kalender Islam jatuh tempo. Ya. Apalagi Prof, ada? Saya kira sudah itu, ya? saya kira udah. Silakan Prof, sudah. kalau misalnya message-nya sudah tersampaikan, mungkin Prof bisa apa istilahnya. Oh ya, satu lagi, bahwa kalau kita punya kalender Islam global, maka ya penentuan hari-hari besar itu pasti akan teratur. Persis. Artinya tidak mungkin Amerika mendahului Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya kan? Jadi tidak mungkin Saudi Arabia mendahului Indonesia, karena kita berada di timur. Jadi urutannya tetap akan Indonesia lebih dulu, Arab Saudi, Amerika. Walaupun pada hari yang sama, tapi paling tidak kita harus lebih dulu sholat Idnya. Persis. Ini enggak, kita di belakangan sholat Idnya. Kita sholat Id setelah Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Setelah Saudi Arabia dan Amerika Serikat, ya. Padahal kita lebih dulu 4 jam dan lebih dulu 12 jam dibandingkan Saudi dan Amerika Serikat. Nah, itu soalnya ya. Jadi kalau misalnya ada kalender Islam global, maka akan tertib. Kita akan puasa lebih dulu, akan lebaran lebih dulu dibandingkan Arab Saudi dan Amerika. Ini menyebut dua negara ini contoh doang, ya. Negara. Dan itu kita bisa tentukan untuk 100 tahun yang akan datang. Nah, bisa ditentukan 100. Jadi tidak ada dispute. Tidak perlu lagi namanya sidang-sidang yang menjelang. Tapi sekali lagi, saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu karena ini sudah perdebatan tradisional antara sekelompok orang yang meyakini cara penghitungannya dengan kelompok lain yang menganggap bahwa perlu dimasukkan yang namanya scientific approve, ya. Jadi scientific approve, ya. Jadi perlu di approve oleh metode ilmiah, scientific method, ya. Tidak hanya kemudian mendasarkan pada penglihatan mata manusia yang mungkin juga terbatas. Silakan Prof Tono. Jadi saya sebetulnya menghimbau pada pemerintah juga pada masyarakat semuanya untuk bersama-sama mengkaji ulang untuk segera memikirkanlah dengan serius, berdiskusi bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk segera mengadopsi kalender Islam global. Karena kalender Islam global inilah yang sekarang ini, saya tidak mengatakan bahwa kalender Islam global itu adalah yang terbaik kriterianya. Enggak, bisa saja itu kemudian berubah nanti ada apa kriteria yang lebih baik. Tapi yang sekarang ini itu menjamin akan terjadi penyatuan kalender Islam sementara ini. Jadi menurut saya itu lebih baik diadopsi dulu, kemudian kita bersama-sama merumuskan kalender Islam yang fix lah untuk 10, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Sehingga kita tidak lagi. Nah, kemudian setelah itu sudah berjalan, katakanlah sudah diakui oleh seluruh dunia, kemudian kita coba pikirkan tentang hutang peradaban ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah kemudian para ulama berfatwa, oke, kalau begitu dan pertama sebetulnya harus ditentukan juga 110 triliun itu kan baru estimasi karena saya menggunakan data samplingnya itu kan mungkin saya tidak terlalu lengkap misalnya gitu. Itu harus ada yang harus ada yang namanya riset yang serius. Tapi kan kalau sudah artinya adalah hipotesisnya sudah ada, sudah terbentuk lah gitu. Dengan data yang dengan sampel-sampel yang saya gunakan sudah terbukti. Saya menggunakan aset-aset paper, kemudian saya menggunakan laporan keuangan bank-bank syariah. Kemudian, jadi ini harus dipikirkan bersama supaya kita bisa menghentikan hutang peradaban ini. Sehingga itu adalah kalau 10 triliun dolar itu dibagikan ke orang-orang miskin itu kan mungkin tidak ada lagi orang miskin di dunia ini kan. Jadi Bill Gates saja akan gemetar ya kalau harus
disuruh fundraising 10 triliun dolar ya, bukan 10 triliun rupiah tapi dolar ya. Saya tidak tahu kalau dirupiahkan berapa, yang jelas kita punya APBN itu cuma 3.000 triliun tapi rupiah, bukan dolar. Jadi bayangkan dolar dan rupiah itu bedanya 15.000 ya. Jadi dikalikan saja 15.000 kira-kira kalau kita standarnya rupiah. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya perbincangan dengan Profesor Tono Saksono. Sekali lagi, walaupun ada perbedaan, ya tetap kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Mudah-mudahan cerita atau keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, sebenarnya kan intinya rela berkorban ya. Rela berkorban awalnya kan, kurban jadi kurban, awalnya berkorban demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh potong leher anaknya, bingung awalnya, tapi rupanya itu ujian, dan kemudian ketika betul-betul mau dipotong diganti kibas. Makanya kemudian kita diminta untuk berkurban, bukan berkorban ya, tapi berkurban dan berkorban itu two side in one coin ya, dua sisi dari mata uang yang sama ya. Kalau ada kelebihan rezeki kita berkorban, tapi hidup kadang-kadang harus berkorban. Terima kasih Prof. Tono Saksono ya, untuk ketiga kalinya banyak pembelajaran yang harus kita renungkan ya, dari hal-hal yang tampak kecil ya, tampak sepele, tapi ternyata memunculkan sebuah utang peradaban ya, Muslim civilization debt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.